Kalau tidak mereka melakukan sedemikian, bagaimana mereka bersaing dengan pemain-pemain keturunan yang mempunyai pengalaman yang sangat luas di luar itu? Assalamualaikum dan salam persaudaraan guys. Oke, hari ini kita ketemu lagi dan saya ingin mereaksi guys di sepak bola Indonesia ini. Bagaimana jika semua pemain keturunan ini ramai yang ingin membela timnas Indonesia. Jadi Indonesia ini guys adalah sebuah negara yang kaya dengan keberagaman budaya dan etnis. Di tengah-tengah keanekaragaman ini, sepak bola menjadi bahasa ataupun olahraga yang dapat menghubungkan semua lapisan masyarakat ya. Bayangkan jika semua pemain keturunan ini dari berbagai latar belakang, etnis ataupun suku bersatu membela timnas sepak bola Indonesia ini. Dan dulu Indonesia dijajah oleh Belanda, sebab itu ramai keturunan daripada Belanda dan bermain sepak bola di luar negeri dan menjadi pemain keturunan juga ingin membela timnas Indonesia. Ini adalah gambaran menarik guys tentang keharmonian dan juga persatuan yang dapat diciptakan oleh olahraga sepak bola ini. Jadi dalam konteks sepak bola ini ya, pemain-pemain keturunan ini sebenarnya telah lama menjadi bagian penting dari timnas ini semenjak Sinteyong mengambil alih timnas Indonesia ini. Jadi mereka ini membawa berbagai pengalaman daripada luar dan bakat-bakat mereka itu mereka bawa ke timnas Indonesia untuk memberi semangat kepada pemain-pemain lokal. Dan bayangkan juga jika semua pemain keturunan ini ya bersatu dalam satu tim ini dan bergabung dengan pemain lokal, pengalaman yang mereka bawa itu, bagaimana mereka mewujudkan semangat Bhinneka Tunggal Ika yang menjadi moto kepada nasionalnya Indonesia itu, yaitu berbeda-beda tetapi tetap satu. Jadi kita akan melihat dalam video ini guys, bagaimana dampak dan potensi dari semua pemain keturunan ini bersatu dalam timnas sepak bola Indonesia ini, dan bagaimana ini memperkuatkan lagi timnas nasional, dan bagaimana masyarakat melihatnya secara spesifik dan objektif untuk kemajuan sepak bola di Indonesia ini. Yuk kita semak dulu video ini guys daripada channel Starting 11. Pada yang baru ketemu channel ini, kalian boleh subscribe, like, share, dan komen juga. Starting 11. Tokoh anime bajak laut paling terkenal, yakni Monkey D. Luffy, pernah berkata, "Jika mimpimu belum ditertawakan orang lain, berarti mimpimu masih kecil." Oh, gitu ya. Kalimat legendaris itu kini sedang diresapi betul. Tengok dulu. Jika mimpimu belum ditertawakan orang lain, berarti mimpimu masih kecil. Wow, ini kata-kata guys, kata-kata yang kalian sendiri coba bagi maksudnya apakah kata-kata ini di kolom komentar. Kalian komentar guys. Oke. Mimpimu masih kecil. Kalimat legendaris itu kini sedang diresapi betul oleh punggawa timnas Indonesia yang sedang bermimpi bisa mengukir sejarah di Piala Asia 2023. Tergabung ke dalam grup D bersama Jepang, Irak, dan Vietnam, Indonesia berikhtiar. Ini guys, Asian Cup Qatar 2023, Jepang, Indonesia, Irak, Vietnam. Ini kalau diikutkan ya, grup ini adalah grup maut guys, grup maut. Sebab Jepang, Irak, Vietnam. Jepang baru-baru ini mengalahkan Jerman 4-1 di FIFA Matchday ya kemarin. Irak juga merupakan sebuah pasukan sepak bola yang pernah kelayakan ke Piala Dunia. Vietnam juga kalau ikut daripada rankingnya di bawah 100 ranking. Tetapi Indonesia pada saat ini tidak boleh dipertikai dan diperkecilkan juga sebagai sebuah tim sepak bola di Asia juga. Kita nantikan kesudahannya guys pada ketika Asian Cup Qatar ini berlangsung, nanti kita lihat. Oke. Untuk memperkuat diri. Tak hanya soal taktikal, Indonesia juga berusaha menambah kekuatan dengan mendatangkan pemain-pemain naturalisasi. Sayangnya, tak semua pemain keturunan bisa dan mau membela Indonesia.
Andai semua pemain Jordi tersedia, Amat, kira-kira Sandy beginilah Walsh. skuad timnas Indonesia dengan formasi 3-5-2. Tanpa merendahkan kualitas pemain-pemain lokal, Indonesia memiliki banyak pemain keturunan yang tersebar di seluruh penjuru dunia. Betul. Di sektor Indonesia penjaga banyak, gawang ada kiper baru Inter, Nah, Emil Audero Emil Mulyadi. Audero. Kalian pasti sudah tak asing dengan pemain yang satu ini. Pemain kelahiran Mataram, Nusa Tenggara Barat itu sudah lama dikaitkan dengan timnas Indonesia. Oh. PSSI pun sudah beberapa kali menawarkan naturalisasi, mengingat kemungkinan Emil untuk membela timnas Italia sangatlah kecil. Namun mantan pemain Juventus itu belum juga mengiyakan tawaran tersebut. Tapi sang ayah baru-baru ini memberikan lampu hijau kepada PSSI. Ia tidak menutup kemungkinan untuk mengizinkan anaknya menjadi WNI karena percaya dengan kiprah Erick Thohir yang dinilai lebih serius dalam mengurusi sepak bola. Nah, itu. Emil sendiri merupakan kiper shoot stopper. Meski bukan tergolong kiper modern, Emil tetap piawai membaca permainan. Ia bahkan cakap dalam memotong umpan silang. Selain Emil, kiper Panathinaikos B, Cyrus Margono juga bisa mengisi posisi Cyrus kiper. Margono, guys. Dari mana namanya nih? saja sudah sangat Indonesia sekali. Margono merupakan pemain berdarah Amerika Serikat dan Indonesia. Pemain berusia 21 tahun itu dikabarkan tak perlu dinaturalisasi karena sudah memiliki paspor Indonesia. Ini memang keturunan. Tinggal nanti Margono mau pilih mana, antara Indonesia atau Amerika. Jika begitu. memilih Indonesia, menurut tenaga ahli Kemenpora bidang diaspora dan kepemudaan, Hamdan Hamidan, Margono mesti melepas kewarganegaraan Amerika. Sebab Indonesia ya. hanya membolehkan warganya memiliki satu kewarganegaraan saja. Gitu. Pilih Indonesia Di sektor lah. back, skuad Garuda akan menggunakan skema 3 back. Pemain yang dinilai cocok untuk mengisi posisi ini adalah Jordi Amat, Elkan Bagot, dan Jai Itzes. Untuk dua nama awal, mereka sudah mengantongi kewarganegaraan Indonesia. Elkan dan Amat bahkan sudah tampil di berbagai ajang internasional bersama Indonesia. Sedangkan Jai Itzes proses naturalisasinya sedang berjalan. PSSI memperkirakan proses tersebut bakal rampung awal tahun 2024 agar pemain keturunan Betawi itu bisa memperkuat Indonesia di Piala Asia dan kualifikasi Piala Dunia. Jejes ini guys, pemain yang kalau saya lihat dari postur tubuhnya itu memang sangat tinggi, dan juga saya belum pernah melihat lah mana-mana perlawanan, mana-mana permainan yang dia ikuti ini. Tetapi kalau mengikut daripada kemahuan Sinteyong ya, Sinteyong akan mengambil pemain keturunan ini, dia bergrade A. Jadi sudah tentulah Jejes ini mempunyai satu kualitas yang tinggi ya. Nah, sebab itu dia dipanggil untuk membela timnas. Sebab STY, Sinteyong ini seorang pakar dalam melihat pemain-pemain keturunan yang berpotensi. Tengok sajalah yang diambil tuh Jordi Amat, Sandy Walsh, Elkan Bagot, Evar Jenner, Mark Lily Pali, itu hampir kesemua mempunyai kualitas yang tersendiri dan bergrade A lah. Saya tengok itu semua grade A guys. Kita teruskan. 2026. Jordi Amat akan jadi pemimpin di trio ini. Selain jadi yang paling tua, ia adalah bek tengah yang kaya akan pengalaman. Ini pengalaman sudah ia nih. bahkan pernah bermain melawan para penyerang papan atas macam Wayne Rooney dan Lionel Messi pun dia pernah main. Ketenangannya dalam menguasai bola akan sangat berguna saat melakukan build up. Sedangkan Itzes yang memiliki postur tinggi kekar bakal jadi tambahan yang sempurna guna membangun tembok yang kokoh di depan Emil Audero. Bayangkan saja jika trio ini mengawal pertahanan timnas Indonesia. Kalau ini penyerang bergabung sekelas guys, Ayase Ueda atau Kyogo Furuhashi pun bakal frustasi dibuatnya. Iya. Kalau ini yang sementara fullback yang akan berdiri sejajar dengan para Jordi, Elkan Bagot, Ejas, Sandy Walsh, Sheni Patinama. Lengkapnya di bagian pertahanan tuh guys. Tandang akan diisi oleh Kevin Dix di sisi kanan dan Shane Patinama di sisi kiri. Khusus Patinama, ia sudah mengantongi kewarganegaraan Indonesia sejak awal tahun 2023. Pengambilan sumpah WNI Patinama dilangsungkan pada Januari kemarin, namun ia baru mencatatkan debutnya saat Indonesia menjamu Argentina Juni lalu. Nah, kalau Kevin Dix selain cerita,
Pemain yang punya garis keturunan Maluku itu sebetulnya bersedia untuk membela timnas Indonesia. Namun Kevin yang masih memegang kewarganegaraan Belanda tak mendapat ini Belanda, restu guys. dari orang tuanya. Itu karena Indonesia hanya mengenal paspor tunggal, bukan dui kewarganegaraan seperti Belanda. Orang tua Kevin merasa lebih baik mempertahankan kewarganegaraan Belanda karena masih berkarir di Eropa. Prosesnya pun batal meski Kevin sudah melakukan pertemuan khusus dengan anggota Exco PSSI Hassani Abdul Ghani. Padahal kalau bisa dinaturalisasi, Kevin bakal jadi tambahan kekuatan yang luar biasa bagi Indonesia. Meski berposisi sebagai bek kanan, kecepatan dan naluri menyerangnya sangat baik. Ia juga tergolong pemain versatile karena bisa bermain di segala pos lini bertahan. Ini Untuk bagus kedalaman nih. skuad di tengah padatnya agenda internasional, pemain seperti Kevin sangatlah penting. Dia boleh main di Di mana-mana sektor position gelandang, di Indonesia back. memiliki banyak nama yang sudah dan bisa saja dinaturalisasi. Namun dari berbagai nama tersebut yang layak untuk masuk ke skuad ini adalah Mark Klok dan Sandy Walsh. Keduanya akan memainkan peran sebagai gelandang bertahan sekaligus pengatur tempo permainan. Meski sempat terkendala dalam membuktikan garis keturunan, Mark Klok akhirnya bisa menjadi bagian penting dalam skema Sinteyong. Sedangkan Sandy Walsh baru mengantongi kewarganegaraan Indonesia di akhir tahun 2022. Padahal sang pemain sudah ngebet banget buat main di timnas Indonesia sejak beberapa tahun lalu. Sandy Walsh sebetulnya merupakan bek kanan, tapi ia bisa bermain di posisi gelandang. Kemampuan bertahan Sandy yang dipadukan dengan umpan-umpan berkualitas dari Klok, lini tengah Indonesia akan lebih solid. Klok juga tak perlu khawatir apabila maju membantu lini serang karena di belakang sudah ada Sandy. Untuk melengkapi trio lini tengah, kita butuh gelandang yang memiliki naluri menyerang yang cukup baik, dan itu ada dalam diri Tijani Reinders. Pemain yang memiliki darah Indonesia dari ibunya itu merupakan gelandang dengan atribut lengkap. Ini baru lagi nih, guys. Tijani cerdas saat menguasai bola maupun tidak. Kombinasi umpan 1-2 di ruang sempit adalah favoritnya. Sayangnya ketika PSSI datang untuk menawarkan naturalisasi, Tijani menolak. Ia merasa terhormat diberi kesempatan untuk membela timnas Indonesia, tapi di sisi lain ia masih yakin bisa menembus skuad utama timnas Belanda. Setelah menolak pinangan Indonesia, karir Tijani kian melejit. Musim panas kemarin ia baru merampungkan kepindahan dari AZ Alkmaar ke AC Milan dan dipanggil ke skuad The Orange. Untuk menjaga kedalaman skuad, kita masih mempunyai gelandang muda berbakat Ivar Jenner. Meski usianya masih 19 tahun, kepiawaiannya dalam mengatur serangan sudah teruji di ajang kualifikasi Piala Asia 2023 kontra Chinese Taipei kemarin. Untuk mengisi kalau di tengah Mark Klok, Ivar Jenner, Justin Hubner ya kalau ada, dengan Sandy Walsh. Itu banyak pilihan guys di tengah nih kalau pemain-pemain keturunan nih kan. Macam mana Sinteyong memilih itu nanti? Banyak di depan, skuad Dream Team ini akan menggunakan dua penyerang. Salah satu pemain yang sudah mengantongi kewarganegaraan Indonesia adalah punggawa ADO Den Haag, Rafael Struijk. Pemain berusia 21 tahun itu dikenal pekerja keras dan kreatif. Daya jelajahnya luas dan kemampuan menggiring bolanya cukup bagus. Kemampuannya itu sangat cocok dengan skema high press yang kerap digunakan Sinteyong. Akan lebih sempurna apabila dirinya diduetkan dengan penyerang cepat lain macam Ragnar Oratmangun. Pemain Fortuna Sittard ini sempat ditawari kewarganegaraan Indonesia oleh PSSI. Ragnar memang menjadi salah satu pemain yang direkomendasikan Sinteyong kepada PSSI untuk dinaturalisasi. Tapi entah mengapa, Coach Sin berubah pikiran dan akhirnya memfokuskan proses naturalisasi kepada Kevin Dix yang akhirnya pun gagal pula. Kabarnya, Oratmangun masih memiliki hasrat untuk membela timnas Indonesia, tapi belum ada update lagi dari PSSI. Dengan skuad begini sih, selesai tuh Jepang. Oke guys, begitu tadi. Kalau seandainya semua pemain-pemain keturunan ini membela timnas Indonesia,
Jepang pun yang mengalahkan Jerman itu belum tentu bisa untuk mengalahkan Indonesia. Ini kalau semualah pemain keturunan ini tampil bermain untuk Indonesia. Dan apapun guys, dia ada pro dan kontranya ya. Kalau pemain-pemain keturunan ini bermain dengan timnas Indonesia, ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Tetapi jika kita mengambil secara positifnya ya, naturalisasi ini adalah sebagai satu batu loncatan memberi semangat kepada pemain-pemain lokal ya untuk bersaing, dan pemain-pemain lokal pasti akan meningkatkan kualitas permain mereka, cara latihan mereka, fisik mereka untuk sama-sama menembusi masuk ke timnas Indonesia. Jadi jika mereka tidak melakukan sedemikian, pasti pemain-pemain keturunan ini akan menggantikan mereka. Sebab itu pemain lokal pun akan menjadi rasa tersaing guys. Jadi mereka akan cepat-cepat memberi satu momentum latihan mungkin yang keras, mengikut disiplin dan sebagainya, pemakanan dijaga, kesehatan dijaga. Jadi kalau tidak mereka melakukan sedemikian, bagaimana mereka bersaing dengan pemain-pemain keturunan yang mempunyai pengalaman yang sangat luas di luar itu. Bayangkan macam contoh tadi Jordi Amat, dia sudah pernah bermain melawan tim Wayne Rooney, melawan Messi. Jadi dari situ pun kita nampak pengalaman itu. Jika ingin pemain-pemain lokal bersaing dengannya, mereka perlu melakukan 200% menyaingi pemain-pemain keturunan ini. Tetapi yang pentingnya di sini, di pemain-pemain keturunan ini, mereka membela timnas Indonesia ini untuk menaikkan nama negara Indonesia itu guys ke level yang lebih tinggi. Itu sebenarnya yang telah dilakukan oleh Sinteyong dalam 5 tahun kebelakangan ini. Jadi bagaimana menurut kalian untuk pemain-pemain keturunan ini? Sama ada kalian bersetuju atau tidak, itu terpulang kepada masing-masing. Tapi bagi saya, pemain keturunan ini adalah dari sisi positifnya itu sangat-sangat baik untuk membela satu-satu negara itu. Kita ambil contoh guys, Maghribi ya, di Piala Dunia tahun lepas tuh kemarin, mereka mempunyai lebih kurang 13 ke 16 pemain keturunan, dan mereka juga bisa masuk ke Piala Dunia. Jadi sebab itu negara-negara di Asia Tenggara juga sekarang ini kembali untuk memberi peluang kepada pemain-pemain yang berketurunan ini untuk mengisi ruang dalam timnas masing-masing untuk sepak bola yang lebih maju ke hadapan lagi. Oke, itu saya punya pandangan. Menurut kalian, kalian komentar di ruang kolom di bawah. Bagaimana pemain-pemain keturunan ini? Bagus atau tidak guys? Sampai kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.